Ini adalah Samsung Galaxy Fold 7. Iya, tipis banget ya. 3 warna, ya ini warna normalnya ya, masih satu warna lagi. Dan kita akan bahas apa saja kelebihan-kelebihan dari Samsung Galaxy Z Fold 7 yang tentunya super tipis ini. Samsung akhirnya mendengarkan permintaan banyak orang untuk Fold-nya. Bodi jadi lebih tipis, bahkan tipis banget. Rasio layar diperbaiki, bobot dibuat jauh lebih ringan, kamera ditingkatkan ke level ultra. Nah, nanti kita bahas maksudnya apa ya. Bahkan untuk OS, katanya kan lamban tuh keluarnya tuh. Nah, ini langsung One UI 8 dengan Android 16. Sepertinya ini smartphone foldable pertama yang pakai Android 16 ya, atau bahkan HP resmi pertama yang diluncurkan di Indonesia langsung pakai Android 16. Nah, mari kita bahas aja sekarang langsung lebih dalam lagi mengenai Samsung Galaxy Z Fold 7 dalam preview kita kali ini. Nah, oke, kita mulai dari desainnya. Samsung menawarkan cover screen dengan ukuran yang lebih besar lagi di Z Fold 7 ini dengan 6,5 inci. Ini meningkat dari 6,2 inci di Z Fold 5 dan 6,3 inci di Z Fold 6. Sebelumnya Samsung pernah menyebutkan kalau mereka sengaja membuat cover screen di Z Fold itu tidak terlalu lebar supaya bisa dengan mudah digunakan dengan satu tangan saja. Nah, bagaimana dengan Z Fold 7 ini? Apakah masih mudah digunakan satu tangan? Nah, nanti kita cek ya pada saat reviewnya. Kalau sekarang sih kayaknya masih lumayan enak pakai satu tangan nih. Oke, nah perubahan ukuran ini tentunya juga membuat dimensi smartphone saat dilipat jadi sedikit berubah ya. Nah, kita lihat dulu dimensi dalam kondisi terlipat. Di sini dimensi di 158,4 x 72,8 x 8,9 mm. Nah, kalau dibandingkan dengan Z Fold 6 yang satu ini jadi lebih tinggi sekitar 4,9 mm, lebih lebar sekitar 4,7 mm, tapi tebalnya berkurang jauh banget. Tebalnya cuma 8,9 mm. Ini jauh lebih tipis dibandingkan Z Fold 6 yang tebalnya 12,1 mm. Nah, klaim Samsung ini lebih tipis sekitar 26% dibandingkan Z Fold 6. Sementara kalau dibandingkan dengan generasi pertama yang Z Fold doang itu ya, itu tebalnya sudah turun 48%. Nah, sebagai banding, Samsung Galaxy S25 Ultra itu 8,2 mm. Jadi nggak jauh dari S25 Ultra yang tidak model lipetan ya. Oke, kalau dibuka dimensinya jadi 158,4 x 143,2 x 4,2 mm. Jadi lebarnya beda cukup jauh dibandingkan Z Fold 6, sekitar 10,6 mm bedanya. Tapi ketebalannya berkurang dari 5,6 mm ke hanya 4,2 mm saja. Tipis banget foldable yang satu ini. Terlihat bahwa Z Fold 7 ini sudah beda jauh sekali dari sisi ukuran kalau dibandingkan dengan Z Fold 6. Nah, kalau bobotnya bagaimana? Z Fold 6 harusnya sudah cukup jauh lebih ringan dibandingkan Z Fold 5. Dia sekarang di 239 gram. Nah, kalau yang Z Fold 7 ini ternyata cuma 215 gram. 24 gram lebih ringan. Lagi-lagi ini sudah jadi mirip sekali dengan HP yang non lipat ya. Ringannya udah ringan banget. Bicara soal desain, secara umum ini masih mempertahankan gaya khas dari Z Fold dengan bodi lebih kotak-kotak seperti Z Fold 6. Kamera utama juga masih khas Z Fold dengan 3 kamera disusun secara vertikal dalam sebuah kamera bump serta ada LED flash di luar kamera bump. Oke, untuk bodi smartphone ini menggunakan Advanced Armor Aluminium yang terbukti sudah tangguh ya. Lalu untuk bodi belakang ini pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Untuk engsel dia pakai Armor Flex Hinge dengan water droplet design serta multi-rail structure. Ini tentunya beda dengan Z Fold sebelumnya. Engsel ini juga berkontribusi ke bodi tipis dari Z Fold 7 ini. Samsung masih menjanjikan ketahanan yang luar biasa untuk engsel ini ya, dengan janji 200 ribuan kali buka tutup. Nah, kalau kalian nanya, kok nggak berubah dari yang sebelumnya? Samsung merasa bahwa dengan melebarkan layar depannya, buka tutup akan berkurang. Sementara layar dalamnya toh terbukti bisa bertahan 200 ribu kali lebih. Jadi harusnya sudah sangat mencukupi. Oke, sekarang kita bahas layarnya. Untuk cover screen atau yang bagian luar ini ukuran 6,5 inci. Resolusinya jadi 2520 x 1080 pixel. Nah, ini naik lumayan jauh ya. Rasio 21:9. Ini peningkatan yang signifikan dibandingkan pendahulunya. Pelindungnya pakai Corning Gorilla Glass Ceramic 2, berarti mirip dengan S25 Edge. Harusnya ini kokoh sekali. Nah, layar luar ini sekarang sudah jadi lebih besar dari Z Fold yang sebelumnya. Jadi harusnya layar luar ini akan lebih mudah digunakan dan bisa jadi akan lebih sering digunakan. Sementara untuk main screen atau foldable screen-nya, ini ukurannya jadi 8 inci, meningkat 11% dari 7,6 inci yang ditawarkan di Fold sebelumnya. Resolusinya jadi 2184 x 1968 pixel. Rasionya 20:18, nyaris kotak nih ya. Nah, yang satu ini pakai Ultra Thin Glass yang baru. Ini lebih tebal 50%, jadi harusnya lebih solid. Nah, untuk base atau dasar dari main screen itu juga dipertipis, tapi sekarang pakai layer titanium untuk menggantikan layer karbon. Yang sebelumnya kan pakai karbon ya. Jadi yang sekarang ini jadi lebih tipis tapi lebih kuat dan kokoh.
Kedua layar dalam dan luar ini menggunakan Dynamic AMOLED 2X khas Samsung dengan refresh rate sampai 120 Hz. Kecerdasan maksimum yang ditawarkan adalah mencapai 2600 nits. Sekarang bicara soal kameranya ya. Nah, kamera dari Z Fold 7 ini pakai kamera utama yang mirip dengan S25 Ultra dan S25 Edge. Ini peningkatan besar banget dibandingkan Z Fold sebelumnya. Kamera utama sekarang pakai sensor 200 megapiksel, bukan 50 megapiksel lagi. Berkamera video tentunya bisa 8K 30 fps atau 4K 60 dan ada juga dukungan perekaman lock di kamera yang satu ini. Sementara untuk ultra wide itu 12 megapiksel dan telefoto itu masih 10 megapiksel ya. Nah, ultra wide-nya ini menggunakan sensor 12 megapiksel dengan perekaman video sampai 4K 60 dan bedanya sekarang yang satu ini bisa dipakai jadi kamera makro karena sudah bisa autofocus. Jadi pada dasarnya ini adalah kamera yang sama dengan ultrawide di S25 Edge dan S24 Ultra. Kemudian ada peningkatan lagi di sini dengan janji bahwa gambar yang ditangkap bisa 56% lebih terang. Oke, untuk kamera tele ini pakai sensor 10 megapiksel, 3 kali optical zoom dan rekaman sampai 4K 60 juga. Ini masih tele yang sama dengan sebelumnya. Seharusnya sistem kamera utama ini terasa lebih premium ya dibandingkan seri Z Fold terdahulu. Oke, sekarang beralih ke kamera selfie-nya. Kali ini kamera di foldable screen Samsung ini tidak lagi pakai under display kamera. Akhirnya gambar jadi jauh lebih jernih. Kamera selfie ini ya jadi sama dengan yang dipakai di cover screen, sama-sama 10 megapiksel dengan perekaman video sampai 4K 60. Lock juga udah bisa. Nah, uniknya lagi kamera ini menawarkan field of view sampai 100 derajat. Ini lebih lebar dibandingkan kamera selfie di cover screen yang sekitar 85 derajat lebarnya ya. Kemudian jadi ada janji tangkapan gambar 2,5 kali lebih jernih juga untuk kamera selfie yang dalam. Nah, semua kamera ini menggunakan Pro Visual Engine dan ada juga dukungan perekaman 10-bit HDR untuk semua kameranya. Oh ya, lock juga di semua kamera. Oke, jadi sekarang saya lagi nyobain kameranya Samsung Galaxy Z Fold 7 nih. Yang lagi saya cobain sekarang adalah kamera selfie di bagian cover screen-nya. Hasilnya kayak begini nih. Ini saya rekam di resolusi 4K 60 fps dan videonya sendiri seperti teman-teman lihat udah bagus banget ya. Samsung kalau urusan video mah di flagshipnya gokil. Dan untuk di bawah jalan juga udah stabil 4K 60-nya. Dan fitur terbarunya di Z Fold 7 ini adalah dia sudah support untuk HDR10 dan fitur lock. Ini fitur barunya di sini. Untuk kamera selfie di bagian cover screen-nya ini, kameranya tuh fix fokus ya teman-teman. Jadi belum bisa autofocus. Kalau mau deketin objek ke dekat kamera itu masih blur karena fokus itu masih fix, belum autofocus. Nah, kalau ini adalah contoh video dari kamera selfie di bagian layar utamanya. Hasilnya kayak begini. Akhirnya tidak pakai UDC lagi. Jadi hasilnya udah bagus nih teman-teman untuk kamera selfie di bagian layar utamanya. Ini adalah kamera 10 megapiksel dan untuk videonya bisa merekam sampai 4K 60 fps. Ini saya langsung rekam di 4K 60 nih. Hasilnya kayak begini. Dan yang menarik adalah kamera selfie yang bagian dalamnya ini ultra wide. Jadi cukup lebar nih. Bisa muat banyak. Mantap Samsung, keren. Terkait fokus untuk kamera selfie-nya ini dia fix fokus ya teman-teman. Untuk kamera selfie di bagian cover ataupun main screen itu tuh dia fix fokus, belum bisa autofocus. Tapi overall dari kualitasnya sendiri sih menurut saya udah bagus banget lah ini. Oke, kalau ini adalah contoh video dari kamera utamanya di resolusi 4K 60 fps. Hasilnya seperti ini. Semua kameranya bisa 4K 60 ya di bagian belakangnya ini, dari kamera utama, kamera ultrawide dan tele. Ini kita coba langsung pindah aja deh. Ini kamera utama. Ini kamera ultrawide. Ini kamera tele zoom 3 kalinya. Hasilnya seperti ini. Bisa langsung pindah-pindah kamera. Dan menariknya kalau di Samsung tuh ya, kita bisa langsung pindah ke kamera selfie-nya. Seperti ini. Jadi nggak usah dimatiin dulu videonya. Pindah langsung aja ke kamera selfie, putar balik, bolak-balik kamera selfie kamera utama itu bisa. Untuk kamera utamanya ini bahkan udah bisa ngerekam video 8K 30 fps ya. Dan videonya pun bisa stabil juga. Nah, tapi sedikit catatannya, kalau kita merekam video di resolusi 8K 30 fps, fitur HDR10-nya itu tidak bisa aktif ya. Tapi apakah itu menandakan kalau dynamic range-nya akan kurang bagus? Ternyata nggak juga, teman-teman. Ini saya coba di resolusi 8K 30 fps. Ini saya lagi di kondisi indoor menghadap outdoor. Ini dynamic range-nya tetap bagus. Ini biasanya kondisi yang sulit nih. Kalau misalnya kameranya dynamic range-nya kurang bagus, itu area luar akan overexpose. Tapi di sini bisa tertangkap dengan baik. Dan yang baru di Galaxy Z Fold 7 ini,
adalah kamera ultrawide-nya sekarang autofocus. Nih, saya coba deketin ke serat baju seperti ini. Tuh. Dia bisa menjadi kamera makro juga. Ini peningkatan ya, karena kamera ultrawide di versi sebelumnya itu fixed focus. Sekarang sudah autofocus. Nice. Kita coba lagi deh. Tuh. Tuh. Sip. Mantap. Nah, di sini ada sedikit update juga untuk fitur audio erasernya. Jadi kalau kita lihat video kita di galeri, terus kita nyalain suaranya, itu nanti akan ada muncul opsi audio erasernya. Itu di mode auto ya, auto audio eraser, kurang lebih gitulah. Jadi di situ kita akan dikasih denger preview audio kita setelah dikasih audio erasernya. Jadi teman-teman bisa dengerin nggak? Kalau misalnya defaultnya kan begini nih, pas lagi hasil mentahannya kayak begini. Saat fitur ini dinyalakan, noise-nya akan teredam. Tapi ini baru untuk previewnya aja. Kalau misalnya kita mau atur audio eraser itu manual, noise-nya mau seberapa, vokalnya mau seberapa, itu kita tetap mesti masuk ke editor di galeri bawahnya Samsung. Nah, karena ini foldable, salah satu fitur favorit saya adalah kita bisa vlogging atau foto pakai kamera utamanya. Seperti ini. Ini saya lagi pakai kamera utamanya yang 200 megapiksel, hasilnya luar biasa ya. Gila, keren banget. Dan ini kita bisa sambil lihat previewnya di sini. Cuman hal yang tricky adalah seringkali kesalahan umum penggunanya adalah menghadap ke layar. Harusnya tuh ya benar kita menghadap ke kameranya di atas seperti ini. Dan nggak cuma kamera utama, kita juga bisa pindah langsung ke kamera ultrawide-nya. Ini salah satu alasan kuat lah kenapa foldable itu punya pengalaman unik dari segi kameranya. Nice. Oke, sekian dulu untuk sampel kameranya Samsung Galaxy Z Fold 7. Tentunya kita nggak bahas detail di sini ya. Kalau mau bahas detail nanti di video reviewnya aja. Kalau memang kalian punya pertanyaan spesifik mengenai kameranya Samsung Galaxy Z Fold 7 ini, tulis aja di komentar. Nanti akan saya coba jawab di video review lengkapnya. Sip, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sama seperti Z Fold 6, smartphone yang baru ini juga punya IP rating di IP48. Angka 8 di belakang artinya Z Fold 7 ini aman kecemplung dalam air. Tapi ini bukan berarti untuk diajak berenang ya, bukan. Dan angka 4 di depan berarti paling tidak ada sertifikasi untuk benda-benda yang padat itu sampai 1 mm itu tidak bisa masuk ke dalam ya. Oh ya, kemudian untuk stereo speaker juga tentunya sudah tersedia di sini. Dan ini menarik ya, untuk SIM tray-nya ini ternyata posisinya sekarang udah pindah dari sisi samping ke sisi atas. Oke, sekarang bahas spek internalnya. Z Fold 7 ini pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy, yakni SoC premium yang digunakan di Samsung Galaxy S25 series. Udah terbukti kencang dan terbukti bisa dijinakkan sekalipun dipakai di S25 Edge yang bodinya tipis itu. Iya, jinak banget itu, nggak jadi panas ya. Kalau dibandingkan dengan Z Fold 6 ini menawarkan peningkatan sampai 38% di CPU, 26% di GPU, dan 41% di NPU. Nah, untuk varian RAM dan storage-nya ada varian 12256, 12512, dan kalau yang besar itu pakai 16 1 TB. Jadi RAM 16 dengan storage 1 TB. Tentunya seperti biasa tidak ada dukungan untuk micro SD. Nah, untuk baterai ini masih baterai 4400 mAh mirip dengan Fold 6. Sayangnya Samsung masih belum pakai baterai silikon karbon yang berpotensi menawarkan rating kapasitas yang lebih besar. Nah, untuk janjinya katanya video playback di smartphone ini bisa bertahan sampai 24 jam untuk video 720p di layar utama. Tapi jangan kecewa dulu ya. Kalau kita lihat hasil tes dari S25 Edge yang pakai baterai hanya 3900, sepertinya Samsung sudah menemukan cara untuk mengoptimalkan baterai kecil. Semoga ini diimplementasikan di Fold 7 juga. Oke, untuk charging bagaimana? Sayangnya masih tetap maksimum 25 watt aja. Untungnya biasanya 25 wattnya Samsung ini chargingnya nggak lama-lama banget. Standar, 1 jam lebih dikit, biasanya begitu. Tentunya chargernya juga masih tidak tersedia dalam paket penjualan ya. Nah, untuk konektivitas ini tentunya sudah support seluler 5G, eSIM juga pastinya bisa, bahkan bisa dual eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Ultra Wideband juga pasti ada di sini. USB 3.2 Type-C juga ada, dan tentunya ini sudah support display out
Result dan DeX itu masih tetap ada. Oke, untuk OS dari awal ini langsung pakai One UI 8. Ya elah, yang 7 aja baru datang, ini pakai 8 dengan basis Android 16. Mantap ya. Langsung pakai versi Android terbaru. One UI 8 yang di sini ini dioptimalkan untuk tampilan di layar besar. Fiturnya melimpah ya. Khas One UI itu ada semua di sini. Update-nya sampai 7 tahun, security update juga 7 tahun. Ini memang jadi udah kebiasaan Samsung ya untuk berbagai smartphone mereka belakangan ini. Untuk fitur AI ada beberapa peningkatan yang diusung One UI 8 yang digunakan di Z Fold 7 ini. Beberapa di antaranya misalnya Portrait Studio itu sekarang sudah bisa menampilkan hasil edit dengan AI secara side by side dengan foto asli. Selain itu generatif AI juga diperluas kemampuannya dengan dukungan untuk pengenalan hewan peliharaan juga. Bukan cuma untuk wajah seperti di generasi sebelumnya. Lalu audio eraser sekarang bisa diakses lewat tombol langsung saat kita memutar video. Jadi ini bisa muncul di berbagai aplikasi nih sekarang nih ya. Lebih gampang aja nih. Lalu Gemini AI sekarang dapat fitur screen sharing. Jadi kita bisa langsung share tampilan di layar ke Gemini AI. Kemudian YouTube. Ini channel tentang apa ya? Itu channel YouTube Jagat Review. Mereka terkenal dengan ulasan mendalam tentang gadget dan teknologi terbaru. Kemudian Circle to Search sekarang bisa digunakan di dalam game juga. Nah, bisa tuh ya kalau mau nanya-nanya dalam game. Kemudian AI Result atau hasil pencarian dengan AI ini bisa diatur tampil di bagian kiri atau kanan layar. Atau bisa juga sebagai pop-up. Kemudian ada juga fitur drag and drop untuk AI Result ini. Jadi secara umum Z Fold 7 ini hadir dengan banyak peningkatan dibandingkan Z Fold 6. Bukan cuma spek naik di SoC aja. Desain juga diperbarui dengan cover screen lebih besar dan bodi lebih tipis. Kamera juga ditingkatkan. Sekarang benar-benar lebih terasa sebagai sebuah smartphone foldable yang flagship banget. Nah, seiring dengan hadirnya Z Fold 7, Samsung juga menampilkan beberapa casing desain baru mereka. Ada yang ini nih, casing carbon fiber yang tipis banget. Jadi kalau pakai casing ini, Z Fold 7 yang tipis itu tidak akan jadi tiba-tiba terasa terlalu tebal. Masih tetap tipis dan super ringan. Oh ya, casing ini hanya menutup sisi bagian belakang aja. Keren nggak menurut kalian? Lalu ada juga casing transparan dengan ornamen gambar seperti ini. Ada kucing dan ada beberapa yang lain juga nih. Menariknya casing ini dilengkapi dengan magnet. Jadi ini bisa langsung dipasang ke aksesoris lain yang punya magnet yang kayak lingkaran gitu ya. Tahu kan seperti apa ya? Ada banyak kan aksesoris seperti itu? Oke, seharusnya akan ada banyak lagi aksesoris case untuk Fold 7. Semoga nanti kita bisa bahas saat review lengkapnya. Ya, selain Z Fold 7 ini, Samsung juga menghadirkan foldable baru lainnya seperti Z Flip 7 dan ada Z Flip 7 FE. Iya, ada yang FE juga. Oke, untuk Z Flip 7 itu punya layar utama yang lebih besar dari Z Flip 6, jadi 6,9 inci sekarang. Wah, ini gede nih layar utamanya ya. Sementara untuk cover screen ini jadi full di area bodi belakangnya yang ada kamera utamanya. Iya, full banget ini sekarang. SoC-nya pakai generasi baru tentunya ya. Lalu opsi RAM dan storage ada 12256 dan 12512. Baterai juga membesar cukup jauh dan sekarang ini dia punya DeX ya. Sementara untuk Z Flip 7 FE itu pakai desain yang mirip dengan Z Flip 6 dan akan tersedia dalam varian 818 serta 8256. Kalau yang ini sih kita masih belum tahu kapan ketersediaannya di Indonesia. Oke, untuk detail dari kedua smartphone ini kita akan bahas di video yang terpisah ya. Balik lagi ke Z Fold 7. Ini akan ditawarkan dengan pilihan warna Blue Shadow, Jet Black, dan Silver Shadow. Ada juga warna khusus untuk online namanya Mint. Nah, kalau kalian lebih suka yang mana nih? Yang klasik atau yang warna barunya? Oke, untuk harga yang 12256 itu harganya di 28.499.000. 12512 itu 31.999.000. Sementara yang 16 GB RAM dengan 1 TB storage itu ada di 34.999.000. Tapi sebentar, perhatikan dulu. Selama masa pre-order dari 9 Juli sampai 31 Juli 2025 itu akan ada bonus free memory upgrade ya senilai 3,5 juta. Kenapa itu? Maksudnya apa tuh? Nah, begini. Kalau kalian beli yang 12256, kalian bakal dikirim yang 12512. Ya, jadi bayar yang lebih murah dapat yang seri atasnya. Lalu kalau kalian beli yang 12512 bakalan dikirim yang 16 1 TB. Jadi pada dasarnya di masa pre-order kalian tidak akan bisa mendapatkan yang 12256 ya, karena langsung dapat upgrade ke seri yang atasnya. Kemudian ada bank cashback senilai 3 juta, ada trade-in cashback senilai 1,5 juta, lalu ada juga penawaran purchase with purchase senilai hingga 700.000. Ini kalau misalnya mau beli aksesoris barengan dengan foldable baru ini ya. Nggak ketinggalan ada juga proteksi Z Premier Service untuk proteksi hingga 3 tahun. Nah, ini baru nih ya. Nah, Z Premier Service ini mengcover semua kerusakan termasuk kelalaian pengguna. Iya, kelalaian pengguna di tahun pertama ya, 1 tahun pertama. Lalu ada kerusakan layar itu di cover penuh dalam 2 tahun pertama. Maksimal ada 2 kali penggantian layar ya. Kemudian ada juga penggantian screen protector tanpa batas. Ini tentunya untuk yang bagian dalam ya.
selama 3 tahun. Ya, ini lagi-lagi sepertinya efek dari mendengarkan permintaan konsumen ya. Untuk total keuntungan buat pre-order di Galaxy Foldable ini bisa mencapai sekitar 8,7 juta rupiah. Selain itu, kalau udah registrasi di Samsung Reservation Plus sebelum pre-order dibuka, karena akan dapat potongan harga sebesar 1,5 juta rupiah juga. Nah, kalau untuk yang Flip 7 berapa harganya? Nah, kalau buat itu cek dalam videonya aja nanti ya. Lalu ada juga nih Galaxy Watch 8 series yang baru. Untuk harganya, untuk yang ukuran 40 mili itu di 5,499, lalu untuk yang 44 mili di 5,999, lalu varian klasik, nah ini yang klasik yang bisa diputar-putar nih ya, itu di 6.999.000. Untuk pembelian Galaxy Watch 8 series ini ada benefit total sekitar 1,9 jutaan, ada juga diskon Galaxy Watch Strap hingga 30%, bank cashback sampai 350.000, serta ada diskon Samsung Care Plus sampai 50%. Oke, kita balik lagi ke Fold 7. Kalau kalian nanya soal performa real dari Fold 7, sabar ya, tunggu review lengkapnya. Yang jelas, bagi saya ini peningkatan hardware yang ditunggu-tunggu banget. Kita semua udah tahu bahwa secara software dan UI Samsung memang paling matang untuk HP lipat. Nah, sekarang secara fisik pun Samsung terlihat bersaing banget dengan yang lainnya. Oke, jadi menurut kalian bagaimana? Menarik? Kurang menarik? Terlalu bombastik atau bagaimana? Kalau menurut kami sih luar biasa ya, gara-gara tipisnya itu memang asik banget yang satu ini. Udah gitu, kameranya yang mantep banget, yang di-upgrade banget. Tapi kita belum sampai ke review penuhnya. Nanti ya, kalau review penuhnya udah ada, kita bisa tahu daya tahan baterainya, kemampuan kamera benerannya, dan lain-lain. Oke? Sampai sini dulu, saya Didi Irfan, Jaga TV.